Bab 1521, Tepuk Tangan. Wilayah Tian. Sekarang wilayah Tian dalam kondisi keamanan tertinggi, namun berbeda dengan sebelumnya. Para master keluarga Tian sangat semangat dan merasa hormat terhadap Sander dari lubuk hati terdalam. Dengan satu serangan membunuh Zanu dari dinasti. Kekuatan yang sangat menakutkan. Sekarang semua orang wilayah Tian sangat mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Sander. Di kolam air panas, luka Sander sudah sembuh 70% pada saat ini, termasuk roh sucinya. Sander membuka matanya perlahan-lahan lalu menghembus napasnya. Sekujur tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang melindungi tubuhnya. Sander melihat tubuhnya sekilas dan tersenyum berkata, "Teratai dewa dan air panas suci ini benar-benar sangat hebat." Luka sebelumnya, setidaknya memerlukan waktu beberapa bulan barulah bisa sembuh, sekarang hanya memerlukan waktu setengah hari. Saat itu juga, terdengar suara Liani yang datang dari kejauhan, "Kamu sudah sembuh." Sander menganggukkan kepalanya, dia keluar dari kolam air panas, lalu memakai jubah panjang berwarna putih. Dia menggerakkan tubuhnya, luka di tubuhnya sudah pulih total. Pada saat ini, Liani memutarkan tubuhnya, dia memandang Sander dan berkata, "Aku baru saja mendapatkan informasi, pemilik Pena Tao dan lainnya sudah bergegas ke wilayah Tian." Sander berkata, "Sama seperti tebakanku." Liani berkata dengan serius, "Kali ini, mereka seharusnya akan menyerang dengan sekuat tenaga." Sander menengadahkan kepala ke langit dan mengedipkan mata berkata, "Kalau begitu, mari kita selesaikan dalam pertarungan ini." Menyelesaikan masalah dalam pertarungan kali ini. Sander sama sekali tidak merasa kaget mendengar pemilik Pena Tao sudah kembali datang lagi, karena dia tahu jelas, pemilik Pena Tao tidak akan memberinya terlalu banyak waktu. Sander memandang Liani yang ada di depannya lalu berkata, "Nona Liani, kamu beritahu kepada semua orang, bilang saja kali ini kita akan bertarung hidup mati dengan dinasti." Liani menganggukkan kepala dan berkata, "Baik." Usai berkata, dia berbalik badan dan pergi. Setelah Liani pergi, Sander masuk ke perbatasan dunia maya nyata. Dia baru saja masuk ke area itu, seketika muncul 12 bayangan di depannya. 12 roh nyata virtual. Sebelumnya menyatu dengan 12 roh nyata virtual, sekarang dia mulai akrab dengan mereka. Bukan hanya demikian, dia juga lebih kenal dengan dimensi yang ada di perbatasan dunia maya nyata ini. Tempat ini sudah membentuk menjadi satu dunia, ada makhluk hidup yang menetap di sini. Seperti roh nyata virtual. Tentu saja awalnya tidak banyak, satu area hanya ada satu, tetapi roh nyata virtual terbentuk dari kekuatan dimensi, bisa dikatakan sudah merupakan bagian dari perbatasan dunia maya nyata ini, mereka pun menjaga tempat ini. Alasan kenapa master dimensi lain sangat sulit menemukan tempat ini, alasan utama adalah roh nyata virtual ini. Mereka tidak mengizinkan orang luar masuk ke sini, apalagi mengendalikan kekuatan dimensi yang ada di sini. 12 roh nyata virtual berdiri rapi di sana, mereka memandang Sander. Sander berkata, "Aku tidak akan lupa kebaikan dari kalian seumur hidup ini." 12 roh nyata virtual tidak berbicara. Sander lanjut berkata, "Keluargaku juga tidak akan melupakannya." 12 roh nyata virtual menepuk tangan secara serentak. Plak, plak. Sander sedikit tercengang. Sander menengadahkan kepala melihat, dimensi di perbatasan dunia maya nyata sangat luas dan tak bertepi. Sebenarnya dia benar-benar ingin menelusuri, mungkin ada kesempatan langka. Karena dia tahu, tempat ini bukan hanya ada roh nyata virtual. Namun dia tidak punya waktu sekarang. Sander meninggalkan perbatasan dunia maya nyata, dia muncul di depan aula, para master keluarga Tian sudah berkumpul di sana.
Semua orang langsung menatap ke arah Sander ketika dia datang, lalu memberi salam, ketua klan. Setelah pertarungan sebelumnya, Sander sudah mendapatkan pengakuan dari keluarga Tian. Sander langsung berjalan ke arah tempat duduk ketua klan. Lalu, di sampingnya adalah Liani yang memiliki benda pusaka keluarga Tian, ditambah dia adalah istri sah dari Sander. Sebelumnya dia juga merupakan penerus keluarga Tian, oleh karena itu, posisinya di keluarga Tian sangatlah istimewa, bisa dikatakan wakil ketua dalam keluarga. Sander duduk, lalu memandang ke arah semua orang, kali ini mereka datang lagi, pasti akan mengeluarkan seluruh tenaga. Usai berkata, dia memandang ke arah Yanri, "Tetua Yanro, apakah kamu tahu kekuatan dari beberapa keluarga ini?" Yanro berkata dengan serius, "Roh leluhur keluarga." Sander bertanya, "Roh leluhur keluarga?" Yanro menganggukkan kepalanya, "Hanya saja, kita perlu memandang penting roh leluhur dinasti dan roh leluhur reruntuhan kuno. Sisa dua leluhur keluarga tidak begitu kuat." Sander berkata, "Apakah roh leluhur keluarga dari dinasti dan reruntuhan kuno adalah master di atas alam batas luar?" Yanro menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak termasuk, tapi master alam batas luar juga ada lemah dan kuat. Seperti para master luar batas yang sudah mencapai alam sentuhan sejati dengan yang biasa sangatlah berbeda. Lalu, master luar batas yang mencapai alam sentuhan sejati juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Zanu dari dinasti adalah master luar batas sentuhan sejati tingkat 3. Sander berkata dengan suara kecil, "Alam sentuhan sejati tingkat 3. Sekarang dia sedikit penasaran dengan orang misterius itu sudah mencapai alam sentuhan sejati tingkat berapa. Yanro lanjut berkata, "Pencetus dinasti dan leluhur pertama reruntuhan kuno, kekuatan mereka setidaknya mencapai alam sentuhan sejati tingkat 5. Setelah mencapai alam luar batas, setiap kali naik satu tingkatan akan sangat susah. Tetapi, jika berhasil, kekuatan akan meningkat cukup tinggi." Sander berkata, "Apakah mereka memiliki kartu lain lagi?" Yanro berkata, "Aku juga tidak tahu jelas. Meskipun keluarga Tian dan dinasti selalu bersaing, juga belum sampai tahap terakhir, jadi tidak ada yang tahu kartu terakhir yang dimiliki." Sander diam saja. Sebenarnya dia tidak begitu khawatir dengan dinasti dan klan reruntuhan kuno, dia lebih khawatir dengan pemilik pena Tao. Kemampuan orang ini pasti melebihi dinasti dan klan reruntuhan kuno. Apa langkah selanjutnya dari pemilik pena Tao? Sander sama sekali tidak tahu. Setelah merenung sejenak, Sander mendadak tersenyum. Semua orang melihat Sander, kemudian Sander pun berkata, "Semuanya, kita juga tidak perlu terlalu pusing, intinya kali ini kalau bukan mereka yang mati, pasti kita yang mati. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Sampai tahap seperti ini, tidak perlu memikirkan terlalu panjang. Melakukan yang terbaik saja." Di dalam aula, sekelompok master keluarga Tian juga serentak tersenyum. Karena pertarungan sebelumnya, kali ini para master keluarga Tian sangat semangat. Setelah selesai rapat, Sander berjalan keluar, Liani pun ikut lalu berdiri di sampingnya, lalu memberikan lentera ajaib kepada Sander. Sander memandang Liani, lalu Liani berkata, "Ini adalah benda ilahi tertinggi keluarga Tian, memiliki kemampuan." Sander malah menggelengkan kepalanya. Liani lanjut berkata, "Ada roh leluhur keluarga Tian di dalam sana, di masa krisis." Sander berkata, "Kamu simpan saja." Liani memandang Sander dan tidak berkata-kata. Sander tersenyum dan berkata, "Sekarang aku tidak memerlukan bantuan luar." Liani berkata, "Aku serius loh." Sander berkata, "Aku juga serius kok." Liani pun diam saja. Sander mendadak menoleh ke langit dan berkata, "Mereka datang." Usai berkata, dia sudah menghilang dari aula dan muncul di langit.
Kemudian sekelompok master keluarga Tian juga muncul di belakangnya. Sekali berjumpa, suasana langsung menegangkan. Para master dari kedua belah pihak sudah menunjukkan niat membunuh yang kuat. Pemilik pena Tao menatap ke arah Sander dan berkata, "Sander, memang kamu masih bisa membalikkan keadaan ini." Usai berkata, dia mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan, hiat. Usai berkata, seketika muncul tirai cahaya raksasa di langit, bagaikan sebuah lonceng besar yang menutupi wilayah Tian. Cahaya berwarna emas gelap, lalu ada ratusan juga segel jimat yang melayang. Segel-segel ini tersusun dengan rapi dan berjalan sesuai aturan. Pada saat bergerak, akan menimbulkan energi misterius di langit dan bumi. Setelah formasi ini muncul, ekspresi wajah semua orang menjadi serius. Pada saat itu juga, pilar cahaya langsung menancap ke arah kepalanya Sander. Sander masih dalam kondisi bingung, dia sudah masuk ke pusat formasi. Seketika, formasi langsung bergetar dan muncul rantai yang mengikat Sander. Sekelompok master keluarga Tian langsung kaget ketika melihat Sander dikurung. Liani mendadak membuka telapak tangannya, lentera ajaib langsung berubah menjadi bara api menghantam ke arah formasi ini. Duar. Semua orang melihat dengan serius, formasi itu bergetar dengan kuat, lalu percikan api langsung menyelimuti langit dan bumi. Muncul retakan di formasi, tetapi kembali normal hanya dalam sekejap mata. Muka Liani langsung pucat ketika melihat kondisi ini. Dia juga tidak menyangka lentera ajaib juga tidak dapat menghancurkan formasi ini. Di kejauhan, Kinto dan anggota klan reruntuhan kuno lainnya pun menghela napas lega. Di saat itu juga, terdengar suara deru pedang dari dalam formasi. Semua orang memandang Sander menebas rantai yang di depannya dengan sekuat tenaga. Duar. Cahaya pedang langsung meledak, dan formasi pun bergetar kuat. Muncul retakan, tetapi pulih kembali dengan sekejap tenaga. Di waktu bersamaan, ada kekuatan yang menakutkan muncul dari sekeliling dan mulai menekan Sander. Sander mengedipkan matanya, dia melihat segel yang bergerak di depannya sambil mengerutkan keningnya. Formasi apa ini? Di kejauhan, pemilik pena Tao melihat Sander dan berkata, "Meskipun kamu menggunakan kekuatan roh nyata virtual, juga tidak dapat menghancurkan formasi ini." Sander menatapnya, juga tidak banyak basa-basi, langsung menyerang dengan pedangnya. Pepef. Satu serangan pedang, cahaya pedang menyinari langit dan menghantam ke arah segel. Kekuatan pedang yang kuat langsung menggetarkan formasi, tetapi juga tidak dapat menghancurkan formasi ini. Bukan hanya demikian, formasi ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi wajah semua master keluarga Tian langsung masam ketika melihat kondisi ini. Sander kembali menyerang berkali-kali, tetap tidak dapat menghancurkan formasi ini. Bukan hanya demikian, dia juga menyadari setelah beberapa serangan ini, formasi ini menjadi lebih kuat. Ada yang aneh. Ekspresi wajah Sander menjadi serius, dia tidak menyangka formasi ini memiliki kemampuan menyerap ilmu pedangnya. Apa kamu sudah menyadarinya? Di kejauhan, pemilik pena Tao tersenyum tipis dan berkata, "Sander, ini adalah formasi penyerap laksa energi, bisa menyerap 3000 energi, termasuk ilmu pedang. Jika kamu terus menyerang, formasi ini akan menjadi lebih kuat. Ayo, biarkan roh nyata virtual yang keluar, bukankah itu serangan terkuatmu?" Sander menatap pemilik pena Tao yang berdiri di kejauhan lalu tersenyum, "Siapa bilang roh nyata virtual adalah serangan terkuatku?" Pemilik pena Tao mengedipkan matanya. Bersambung.